sebelum menuju ke acara inti, perkenankanlah kami untuk membacakan kurikulum PT dari masing-masing pemateri yang akan kita hadirkan. Yang pertama yakni ada Ibu Hajah Nur Afiyah, Sarjana Teologi Islam, Magister Agama. Beliau lahir di Demak pada tanggal 3 Januari 1975 dari pasangan Bapak Haji Nur Ashar almarhum dan Hajah Fathiyah. Latar belakang pendidikan formal beliau yang pertama yakni S1-nya beliau di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri mengambil jurusan tafsir hadis melalui jalur akselerasi. Lalu untuk S2-nya beliau juga di STAIN Kediri mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan sekarang beliau sedang menempuh untuk jenjang S3-nya dengan konsentrasi ilmu Al-Quran dan tafsir di Institut Agama Islam Kediri juga. Lalu latar pendidikan non-formal beliau belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah, Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Lalu Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Lalu tabarukan di Pondok Tahfidz Al-Quran, Demak, Jawa Tengah. Dan selanjutnya tabarukan di Pondok Tahfidz Al-Quran Maron Lowano, Purworejo, Jawa Tengah. Adapun aktivitas beliau sehari-hari yakni Simpul Rohima, Jawa Timur, dan dosen tafsir di IAIN Kediri, pengasuh MTM Al-Anwar Kediri, tenaga profesional di LK3 Dinas Sosial Kabupaten Kediri pada penanganan KDRT, lalu memberikan ceramah keagamaan di berbagai jenis majelis taklim, pengajian umum dalam dan luar kota, pengajian kitab di medsos, juga beberapa seminar di kalangan mahasiswa, baik secara offline maupun online. Pendampingan PSK di lokalisasi Krian Ngadiluwih Kediri, lalu direktur di usaha dagang Api Jaya Berkah Kediri, dan masih banyak yang lainnya aktivitas beliau sehari-hari. Adapun pengalaman organisasi beliau yakni PKM LD PCNU Kabupaten Kediri, lalu koordinator bidang dakwah muslimat NU pimpinan anak cabang Kecamatan Ngadiluwih, dan yang selanjutnya yakni pembina Fatayat Ranting Wonorejo Ngadiluwih Kediri. Ini pemateri kita yang pertama sangat luar biasa. Salah satunya yakni direktur di usaha dagang Api Jaya Berkah. Jadi yang kita angkat tema pada malam hari ini sangat sesuai dengan upaya menjaga iffah dan izzah hadap muslimah dalam berkarir, karena Ibu Hajah Afiyah ini sendiri juga termasuk wanita karir seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita simak materi yang akan disajikan oleh Ibu Hajah Nur Afiyah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Agung, langsung aja nih Geng. Bu, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat guru-guru saya yang ada hadir di malam ini, kemudian ada juga narasumber kita yang lain ya, Al-Alim, Al-Faqih, Kiai Imam Syuhada. Ini luar biasa sekali dia. Jadi Assalamualaikum Ustadz. Tak disangka-sangka setelah beberapa lama tidak bertemu, kita dipertemukan di Zoom ini. Jadi sekedar mengenalkan beliau ini bestie saya sebenarnya, tapi saya tidak tahu kalau
ternyata malam ini didudukkan bersama sama Mas Agung. Terima kasih Mas Agung, Alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman ISNU Kabupaten Kediri. Sungguh saya merasa terhormat sekali bisa membersamai panjenengan semua malam ini. Sampai rela menunda keberangkatan saya ke Semarang yang harusnya siang tadi ya. Yang kami hormati dan cintai guru-guru kami yang lain, ada Bunyai siapa ini? Ada Bunyai Yayah Asyah Musyarofa, ini teman saya di Sarang dulu. Kemudian ada beberapa teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Ini ada yang dari Balikpapan juga. Ini kayaknya teman saya juga ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, segenap kepengurusan PC ISNU Kabupaten Kediri. Malam ini kita akan berdiskusi tentang upaya menjaga iffah dan izzah adab muslimah dalam berkarir gitu ya. Jadi terus terang tema ini membuat saya merasa sedang dinilai seperti itu ya. Pantas tidak pantas saya membawakan tema ini, saya niatkan asam wa ta'ah seperti itu. Ini untuk materinya gimana Mas Agung? Ada yang apa itu men-share tidak? Oh inji saged Bu Nyai kalau bantu untuk share materi. Okay. Baik, langsung saja mengenai judul tadi ya, judul yang diberikan sama Mas Agung itu untuk kita diskusikan bersama-sama malam ini, upaya menjaga iffah dan izzah adab muslimah dalam berkarir. Jadi di sini ada terminologi harga diri perempuan ya, terutama iffah dan izzah. Jadi sebenarnya di sini masih ada satu terma lagi, karena tiga terma ini biasanya saling terkait antara makna iffah, makna izzah, dan makna muru'ah seperti itu ya. Jadi mengenai terminologi iffah, izzah, dan muru'ah ini, sebelum kita masuk kepada inti dari diskusi malam ini, yaitu bagaimana adab seorang muslimah dalam berkarir, bagaimana hubungannya dengan pandangan Islam tentang hukum dan lain sebagainya, kita tengok dulu makna iffah itu. Jadi iffah itu dari segi etimologis ini maknanya menjaga dari segala sesuatu yang terlarang ya. Jadi afa anil haram. Kemudian secara terminologis iffah itu disebutkan hay'ah lil quwwah asyahwiyah mutawassita bainal fujur alladhi huwa ifradu hadhil quwwah wal humut alladhi huwa tafriduha. Jadi iffah ini merupakan satu kondisi di mana kekuatan nafsu atau keinginan diri ini mampu menjadi penengah antara bermaksiat yang sulit dikendalikan dengan ketenangan diri yang justru dapat mengendalikannya. Itu terminologi daripada iffah. Kemudian mengenai izzah. Jadi izzah itu khilafudzul. Izzah itu antonim dari sifat hina, kehinaan. Sedangkan secara terminologis halatun mani'atun lil insan min ayyughlaba. Jadi waqila al-quwwah wal ghalaba wal hamiyah wal anafa waqila at-ta'abbi an hamlil madalla waqila at-tarufu ammatal haqq ghadodo. Jadi izzah itu apa? Izzah itu keadaan seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Izzah itu mulia. Artinya dia ada di posisi atas. Dan izzah ini juga dimaknai orang yang punya power, yang mempunyai dominasi, semangat menggelora, gagah berani, bermartabat tinggi dan lain sebagainya. Kemudian izzah itu juga dimaknai sebagai sesuatu suatu upaya penolakan, menanggung kehinaan dan meninggikan sesuatu hal yang atorofu itu meninggikan.
meninggikan atau menghilangkan apa kehinaan atau rofu talhaqul gododo, itu maksudnya sebagai upaya penolakan menanggung kehinaan seperti itu. Kemudian yang terakhir maknal muru'ah. Maknal muru'ah itu secara etimologis itu disebut sebagai kamalur rojuliyah. Kamalur rojuliyah itu artinya orang yang memiliki karakter yang sempurna. Jadi makna muru'ah ini mura'atul akhwal ila antakuna ala afdoliyah hatta la haru minha qabiyakun angkostin wala yatawajjahu ilaiha damun bistiqokin. Muru'ah itu maksudnya menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada posisi utama. Jadi dia tidak melahirkan keburukan secara sengaja dan juga tidak berhak mendapatkan cacian seperti itu. Itu sekedar mengenalkan tentang terminologi ifa, izah, kemudian muru'ah. Karena tiga terma itu saling terkait antara satu dan yang lainnya. Kemudian sebelum kepada adab muslimah berkarir, karena memang karir ini yang kalau dimaksud adalah karir di luar rumah, kita mungkin perlu meninjau dari segi sejarah ya, historisitas perempuan pra-Islam itu bagaimana. Ini nanti kita akan menjadi terarah seperti itu. Jadi perempuan pra-Islam itu sangat menyedihkan, intinya seperti itu. Jadi agama Islam itu ajaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan. Ajaran yang dibawa Nabi kita ini menjadi agama revolusioner, ya, yang mampu merubah satu keadaan hina menjadi mulia, keadaan yang buruk menjadi sempurna, seperti itu. Jadi di antara bukti ini semua adalah penghormatan agama Islam kepada wanita. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kerajaan besar yang di situ sangat memperlakukan wanita dengan sangat hina. Coba kita tengok dari bangsa Arab jahiliyah ya, bagaimana wanita itu dibenci, kelahiran dan kehadirannya di dunia ini. Setiap ada bayi terlahir sebagai perempuan, maka kehadirannya ini sangat tidak diinginkan seperti itu, dikubur hidup-hidup, kemudian tidak dibiarkan terus hidup dan lain sebagainya. Artinya pada bangsa Arab jahiliyah perempuan itu sama sekali tidak ada artinya. Sampai di sini disinggung oleh Allah dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, seperti itu. Jadi apabila bayi-bayi perempuan itu yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh, seperti itu. Jadi wanita yang pada zaman itu jika sempat hidup sampai dewasa pun dia akan mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dan lain sebagainya ya. Jadi perempuan jika dia sempat menjadi dewasa itu hanya sebagai alat pemuas nafsu laki-laki belaka. Itu perempuan pada zaman Arab jahiliyah. Kemudian pada masa Yunani itu tidak jauh beda dengan waktu zaman jahiliyah. Jadi wanita itu pada zaman Yunani itu dianggap sebagai sumber penyakit ataupun bencana. Mereka memposisikan perempuan itu sebagai makhluk yang rendah dan sangat-sangat hina. Jadi perempuan itu tidak boleh disejajarkan dengan laki-laki, bahkan di dalam satu meja dengan dengan kaum pria itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian pada bangsa Romawi kita juga bisa melihat bahwa perempuan itu diperlakukan layaknya seorang budak. Mereka bisa dijual, dibeli, dijual belikan kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Jadi perempuan itu bahkan diperbolehkan untuk dibunuh seperti itu pada masa Romawi. Jadi perempuan pada masa itu dalam posisi sangat hina, hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki. Kemudian pada
eh, bangsa Persia, ini juga bisa dilihat bahwa perempuan itu melakukan kesalahan sedikit saja, sekalipun itu kecil, akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jadi apalagi ketika dia mengulangi kesalahannya, maka tak segan-segan hukuman mati itu akan dijatuhkan itu pada bangsa Persia. Dan bahkan orang perempuan yang dalam keadaan haid itu akan mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat bejat. Dia diisolasi di tempat yang sangat jauh di luar kota, yang tak terjangkau dan tak boleh ditemani oleh satupun orang yang ada di dekatnya, seperti itu. Jadi tidak ada satupun orang yang boleh bergaul dengannya. Jadi itu gambaran perempuan pada pra-Islam, sebelum Islam. Kemudian bagaimana dengan perempuan yang hidup di masa Islam atau ketika Islam itu datang, bagaimana sih Islam itu memandang perempuan? Nah, dalam kondisi ini perempuan-perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi ini secara tidak langsung mendapatkan semacam angin surga seperti itu. Jadi Islam itu datang dengan membawa ajaran dan program-program kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat wanita, memberikan hak kebebasan kepada mereka. Islam juga memberikan hak-hak istimewa kepada perempuan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Jadi di sini sempat disinggung sama Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Jadi innal Islam hina jaa ilal alam rafa'a makanahul mar'ah wa a'taha hurriyataha wa karamataha wa syakhsiyataha wa sawa bainaha wa bainar rajul bil huquq wal wajibat. Jadi kata Asy'arawi, sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia itu mengangkat derajat wanita, memberikan kebebasan, kemuliaan, kepribadiannya, serta menyamaratakan dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban. Jadi di antara bentuk dan program dalam Islam yang memuliakan perempuan adalah salah satunya yaitu egaliter. Jadi penyamarataan laki-laki dalam hal memperoleh pahala dan siksa atas suatu perbuatan. Ini ada di surat An-Nahl. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah al-ayat. Jadi barang siapa mengerjakan kebajikan, tidak pandang bulu baik itu laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami, kata Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini Allah tidak pilih kasih. Yang penting dia melakukan kebaikan, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan sama saja, seperti itu. Ini ayat yang menunjukkan egaliter yang dibawa oleh Islam. Kemudian setelah Islam itu datang, manusia perempuan itu menjadi dimuliakan. Jadi datangnya agama Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ini memberikan warna baru yang progresif. Agama ini menyuarakan pentingnya penghormatan kaum perempuan, terutama seorang ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tentu sering kali mendengar hadis yang sangat populer, yaitu tentang tingginya derajat perempuan 3 tingkat dibanding ayah, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya wasiat langsung dari Allah. Innallaha yusikum bi ummahatikum tsalatan, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab. Itu kata Rasul seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah itu berwasiat 3 kali. Jadi ini 3 kali ini kepada kepada kita semua untuk berbuat baik kepada ibu, kemudian baru kepada Allah, kemudian baru kepada kerabat yang lainnya, seperti itu. Jadi ibu itu sosok mulia yang telah melahirkan semua umat Islam di dunia. Bahkan sosok inilah yang telah berperan sangat besar dalam peradaban manusia. Ya. Jadi ibu itu status mulia yang pasti akan disandang oleh wanita normal. Sampai hari ini
kita bisa seperti ini. Itu berkat perjuangan seorang ibu salah satunya. Kemudian mengenai derajat 3 tingkat dibanding ayah ini, jadi ibu itu sosok yang sudah terhormat sebelum dihormati, begitu ya. Jadi sosok yang bahkan sudah mulia sebelum termuliakan. Sebelum dimuliakan oleh teks-teks agama. Jadi sosok ibu itu tidak bisa dan memang tak mungkin digantikan oleh siapapun. Jadi hal ini pernah menjadi dialog antar sahabat dengan Nabi ketika di situ ada seorang laki-laki yang sowan kepada Nabi menanyakan ya Rasulullah, mana haqqu bi husni sahabati, kata dia. Jadi wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku bergauli dengan baik? Yaitu ibumu. Kemudian dia tanya lagi, lalu siapa? Nabi masih menjawab ibumu. Kemudian yang ketiga kalinya dia bertanya lagi, siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, masih seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan kepada siapa lagi? Yang keempatnya adalah ayahmu, abuka, baru seperti itu. Jadi sabda Nabi ummuka 3 kali untuk seorang ibu yang notabene adalah seorang perempuan, itu 3 kali ini lebih sebagai ungkapan simbolis seperti itu ya. Sebab ada 3 itu kalau kita belajar teori ilmu sintaksis, 3 itu adalah awal bilangan jamak atau plural, dan setiap jamak itu simbol tak berbilang, jumlah tak terbatas, dan bilangan yang tak berujung, intinya seperti itu. Jadi hadis ini kalau dalam konteks budaya jahiliyah itu hanya memberikan penghormatan kepada laki-laki dibanding perempuan. Jadi hadis ini sekaligus memberikan pengakuan seperti itu, pengakuan dan penghargaan terhadap peran domestik perempuan yang sering kali diabaikan oleh banyak orang, bahkan oleh keluarga terdekat kita sendiri seperti itu ya. Jadi ini tentang ibu. Jadi disebut di dalam beberapa ayat Al-Quran, ibu itu diakui kemuliaannya, diberikan apresiasi oleh Nabi sedemikian rupa. Itu karena di sini ada ayat hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, seperti kurhan. Kemudian ada lagi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Ini ayat ini disebutkan bahwa ibu itu mengalami 3 kepayahan. Yang pertama itu hamil, kemudian melahirkan, selanjutnya menyusui. Dan karena itu kebaikan kepada ibu 3 kali itu lebih besar daripada ayah, sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian Islam, ketika Islam datang, Islam mewajibkan perempuan itu harus menutup aurat, wajib menutup aurat. Jadi di sini tujuan diwajibkannya menutup aurat utamanya bagi seorang perempuan, karena dengan menutup aurat sebagian besar anggota tubuh perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain mahramnya, itu untuk melindungi dan memuliakan manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini merupakan benang merah daripada perintah yang ada di surat Al-Ahzab ini, bahwa kata Allah khitab langsung kepada Nabi. Jadi yang dalam hal ini khitabnya adalah Nabi. Ya ayyuhan Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan dan perempuan mukmin, agar mereka mengulurkan jilbabnya atau menjulurkan jilbabnya. Dengan demikian mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu, seperti itu. Jadi asbabun nuzul ayat ini turun itu pada saat situasi sosial sedang tidak aman dan tidak ramah terhadap perempuan. Karena di Madinah saat itu masih banyak sekali orang-orang fasik yang suka mengganggu perempuan, apalagi kalau malam hari.
Sementara kebiasaan perempuan pada saat itu kalau buang hajat itu harus menunggu malam hari, karena jangan dibayangkan kondisi kondisi konstruksi bangunan dan lain sebagainya itu tidak semodern sekarang seperti itu ya. Kapanpun kita buang hajat itu bisa dan dimanapun seperti itu. Kalau orang Arab zaman dulu tidak. Jadi harus menunggu malam dulu, kemudian para perempuan itu baru keluar seperti itu. Jadi ini tentang asbabun nuzul, tentang pentingnya menutup aurat. Jadi untuk perlindungan diri. Jadi untuk melindungi perempuan dan memuliakannya seperti itu ya. Jadi untuk saat ini perempuan-perempuan pada umumnya itu bebas keluar kemana saja, untuk baik itu untuk bekerja maupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi untuk menjaga keselamatan ketika kita keluar rumah ya tetap harus menutup aurat. Jadi ketika Islam datang tidak hanya tentang aurat, tapi tentang sentuhan. Jadi yang boleh menyentuh perempuan itu siapa? Ya hanya mahram dan suami, seperti itu. Jadi setiap orang yang haram dilihat, haram pula untuk disentuh. Bahkan menyentuhnya itu lebih haram lagi, seperti itu. Jadi boleh melihat pada wanita lain saat menginginkan untuk dinikahi atau khitbah, itu pun juga dengan kadar tertentu seperti itu, masih ada batasan-batasan yang lain. Jadi karena karena setiap anggota tubuh ini semuanya itu memiliki peluang untuk melakukan zina. Mata mempunyai peluang untuk berzina. Zinanya itu apa? Untuk melihat atau memandang. Kedua tangan juga berpeluang untuk melakukan zina. Zinanya apa? Menyentuh, seperti itu. Kemudian kaki juga berpeluang melakukan zina. Zinanya apa? Melangkah dan seterusnya. Demikian juga dengan Dengan mulut. Jadi mulut juga berpeluang untuk melakukan zina. Untuk apa sih mulut itu? Untuk ciuman misalnya. Seperti model pacaran orang yang tidak mengugemi agama ya, bahasanya seperti itu sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi tidak hanya itu ternyata, tapi hati pun juga berpeluang untuk melakukan zina, yaitu berimajinasi yang luar biasa kepada yang tidak yang belum mahram, yang belum halal dan lain sebagainya. Jadi intinya Islam itu datang untuk melindungi perempuan dengan cara perempuan itu jangan disentuh sembarangan, karena perempuan itu sangat berharga, gitu ya. Kemudian mengenai bolehkah muslimah itu berkarir? Lah ini sudah mulai mengarah kepada tema kita malam hari ini. Jadi wanita karir yang dimaksudkan di sini itu siapa? Yaitu para wanita yang memiliki karir di luar rumah gitu. Jadi mengenai boleh tidaknya muslimah ini berkarir, itu dalam urusan publik ini, urusan publik itu tidak menjadi urusan laki-laki saja, tapi urusan publik itu menjadi urusan bersama, yaitu laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi itu yang dibawa di awal tadi, yaitu urusan egaliter. Jadi urusan publik itu sebenarnya adalah merupakan tanggung jawab bersama, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi pada masa Nabi dulu ada beberapa sahabiyah itu juga melakukan pekerjaan di sektor publik, tidak hanya domestik seperti itu. Jadi ada yang dikenal siapa, Zainab bin Abdullah As-Saqafiyah. Itu beliau merupakan tulang punggung keluarga. Selain menafkahi suaminya, dia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Ya meminta kepada suaminya untuk bertanya kepada Rasul, namun sang suami ini memintanya untuk bertanya sendiri, begitu. Tapi Rasul sangat bijaksana ketika
ketika Zainab As-Saqafiyah ini sedang dalam keadaan ragu, boleh tidak ya wanita itu bekerja, karena pada zamannya sahabiyah itu meskipun ada tapi jarang sekali. Kemudian Rasul ketika ditanya melalui perantara Bilal ya, Bilal bin Rabah itu mendapatkan Zainab itu mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Nabi, jawaban yang sangat bijak. Langsung diiyakan oleh Nabi, na'am lahuma ajrani, ajrul quraba wa ajrus shadaqah. Jadi tidak usah khawatir bagi calon ibu ataupun seorang ibu yang di situ memiliki kemampuan atau kesempatan untuk sama-sama memakmurkan keluarga, sama-sama memajukan perekonomian keluarga, maka jika dilakukannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, maka di sini akan mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu ajrul qurabah wa ajrus shadaqah, yaitu pahalanya menafkahi keluarga dan pahalanya sedekah. Jadi di sini sebenarnya untuk urusan bagaimana perempuan itu jika tampil di ranah publik seperti itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan lagi ya, karena ada beberapa, karena Islam sendiri itu juga tidak melarang. Kemudian ada beberapa ulama terkemuka seperti Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu juga menjelaskan sedemikian rupa tentang syarat pemimpin. Padahal untuk urusan publik ini kan tidak harus menjadi seorang pemimpin, tidak harus masuk menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, tapi urusan menyampaikan dakwah, kemudian mencari nafkah dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori ini. Dan di sini Al-Mawardi juga memberikan penjelasan bahwasanya menurut Al-Mawardi ini syarat-syarat pemimpin yang ideal dalam Islam ini sama sekali tidak memasukkan tidak boleh perempuan, itu tidak. Yang penting siapapun itu, baik laki-laki atau perempuan, yang penting dia itu adil, memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan juga hukum. Kemudian sehat pendengaran mata dan lisannya, kemudian sehat jasmaninya, kemudian bijak dan pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, dan juga berani dan tegas membela rakyat. Ini kebetulan musim sebentar lagi musim politik ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting 7 syarat itu terpenuhi, ini sebenarnya dapat dianalisa bahwa tidak ada syarat yang mengindikasikan bahwa menjadi pemimpin atau tampil di ranah publik siapapun itu, baik laki-laki ataupun perempuan, di sini sah-sah saja. Artinya jika tidak ada syarat yang mengindikasikan menjadi pemimpin itu harus laki-laki, memang seperti itu. Jadi selama laki-laki ataupun perempuan dia itu memiliki kriteria di atas yang saya sebutkan tadi, maka ia sah menjadi pemimpin yang ideal seperti itu. Jadi itulah tolok ukur kepemimpinan yang seharusnya. Jadi itu tadi ya. Kemudian tidak perlu ada semacam pendikotomian. Jadi ada dikotomi peran. Nah, peran laki-laki itu seharusnya yang di ranah publik, yang berkarir itu harus laki-laki, kemudian perempuan di rumah saja dan lain sebagainya. Pendikotomian semacam ini menjadi tidak adil bagi perempuan, terlebih ketika perempuan itu ingin berbuat baik seperti itu sesama kepada sesama. Jadi ini tidak pandang ini harus menjadi tugas siapa, itu tidak perlu ada pendikotomian. Kemudian peran perempuan di sektor publik itu sebenarnya juga memperkuat dampak kebaikan. Saya itu pernah mendengar ada semacam bisa disebut sebagai bukan quotes ya. Jadi
perempuan itu dia lebih takut sanksi hukum dan sosial daripada laki-laki. Jadi mohon maaf ini kalau ada beberapa laki-laki yang seharusnya memang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan di sektor publik karena ternyata bisa memperkuat dampak kebaikan. Jarang loh pemimpin perempuan itu yang melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya kan seperti itu karena perempuan itu paling takut dengan sanksi hukum gitu ya, sanksi hukum apalagi sanksi sosial masyarakat seperti itu. Kemudian ini semenjak kepemimpinan siapa ketua NU itu Gus Yahya ya, Gus Yahya. Saya itu merasa sebagai orang NU yang diakui seperti itu. Jadi semenjak kepemimpinan Gus Yahya ini PBNU menjadi punya NU Women ya. Jadi NU Women sebagai agregator seperti itu. Jadi Gus Yahya ini memberikan dukungan penuh untuk kiprah perempuan melalui peluncuran NU Women. Jadi NU Women ini merupakan ruang bagi para perempuan NU baik struktural maupun kultural. Jadi semangat kesetaraan ini terlihat di PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Yahya dengan melakukan ijtihad yang luar biasa ya. Jadi ini memberikan dorongan yang sangat besar bagi kiprah perempuan NU dengan memberikan ruang di jajaran Tangfidiyah NU. Dulu itu saya sempat agak heran, keren sekarang PBNU itu ada perempuannya dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya juga berterima kasih sekali ya. Jadi semenjak kepemimpinan Gus Yahya ini perempuan itu menjadi lebih dihargai, tidak dianggap sebagai makhluk kelas 2, ponco wingking dan lain sebagainya, itu tidak. Kita diberi ruang. Ini pengalaman beberapa waktu lalu ketika jelang 1 abad itu saya mendapatkan undangan itu Basul Masail PBNU yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan. Itu kami terhitung hanya sekitar 5 orang se-Indonesia itu. 5 orang plus panitianya mungkin sekitar 8 orang ya. Kami hadir di sana bukan sebagai tamu kehormatan bukan, tapi sebagai peserta Basul Masail yang mana kita itu ditempatkan satu majelis dengan para LBM dari seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa Timur, ada beberapa yang dari Jawa Tengah. Kami bergabung jadi satu, kok mau ya NU, badan saya seperti itu. Kemudian yang saya salut pada saat itu, beliau itu memberikan, jadi para musohe itu memberikan waktu kepada perempuan. Jadi setelah beberapa LBM utusan yang laki-laki itu memberikan hak suaranya untuk menyampaikan pendapat dari masalah yang diangkat pada waktu itu, kemudian diberi waktu, monggo para bunyai seperti itu. Nah, sejak saat itu ternyata dari PBNU mulai berpikir bagaimana saya mendapatkan bocoran seperti itu ya. Jadi ada dari panitia itu bercerita ke saya, sejak saat itu kemudian PBNU mulai berani mengadakan Basul Masail lanjutan, tapi di sini adalah Basul Masail PBNU se-Indonesia yang semua pesertanya adalah perempuan. Jadi terinspirasi dari situ, itu dilaksanakan di Purwakarta kemarin tanggal 19 Juni sampai Mei 19 sampai 23 Mei. Jadi ini yang saya sebut sebagai
semangat kesetaraan ini terlihat sekali di PPNU hari ini, intinya seperti itu. Jadi NU Women itu berperan sebagai agregator ya, jadi agar perempuan NU itu lebih dinamis, jangan diam dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat NU pada umumnya di 1 abad ke depan. Artinya perempuan itu harus lebih maju, intinya seperti itu ya. Kemudian selama ini yang menyebabkan lemahnya pemberdayaan perempuan lagi-lagi adalah soal implikasi paham ideologis. Jadi di sini minimnya perempuan di ranah publik ini karena implikasi paham ideologis. Misalnya perempuan itu tidak dibenarkan masuk ranah publik karena akan melibatkan kekacauan dan lain sebagainya. Nah ini kekacauan masyarakat ini dilekatkan sebagai kesalahan perempuan, seperti itu. Kemudian tidak ada larangan bagi perempuan itu berperan di sektor publik itu bila dilihat dari kacamata agama Islam itu tidak ada. Jadi bahkan sejak zaman Rasulullah peran sektor publik itu sudah terjadi, intinya seperti itu ya. Kemudian tentang feminitas itu tidak dianggap sebagai kelengkapan social engineering. Jadi tantangan yang lain yang hadir dari perempuan di sektor publik ini ya dari aspek budaya. Kadang budaya itu tidak menghendaki perempuan itu tampil di ranah publik, itu yang bahaya. Jadi faktor historis, pengaruh konsep kultur, ras, politik dan agama ini karena berlangsung sangat lama ini menjadikan perempuan itu menjadi terhambat untuk maju. Jadi lemahnya pemberdayaan perempuan itu tidak lepas dari yang saya sebutkan tadi, dari segi historis, kemudian pengaruh konsep kultur, ras, politik, dan lain sebagainya. Kemudian tentang pengaruh interpretasi atau pemahaman agama yang keliru ya, yang di sini hanya untuk mendiskreditkan perempuan, itu sangat dominan sekali. Jadi perlu di sini adalah kalau menyimak dari tausiah Gus Yahya pada waktu di Purwakarta tadi, NU itu ingin mempunyai mufti perempuan seperti itu, minimal mufti untuk suaminya sendiri. Jadi ini bukan sesuatu yang merendahkan laki-laki, bukan, tapi ini adalah semangat jihad untuk maju bersama seperti itu. Nah inilah Islam yang sesungguhnya, karena Islam itu egaliter, Islam itu tidak ada dikotomi dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita sampai kepada adab muslimah dalam berkarir. Jadi berkarir sekali lagi yang dimaksud di sini adalah karir di luar rumah. Adabnya bagaimana? Lah bicara adab saya sendiri juga sedang belajar ini ya. Tentu perempuan itu di ranah publik itu luar biasa, yang namanya yang namanya godaan, kemudian diskriminasi dan lain sebagainya, itu pokok kuncinya wanita karir itu harus sabar di rumah, sabar di luar rumah, intinya seperti itu. Jadi yang pertama bicara masalah adab muslimah ini bermakna luas ya, artinya siapapun yang beragama Islam bisa jadi dia itu adalah calon ibu atau ibu yang sudah menjadi ibu atau yang sekarang sudah menjadi ibu, seperti itu. Yang pertama, jika muslimah ini harus karir di luar rumah, maka yang harus dijaga adalah kodratnya sebagai siapa? Sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai ibu dan sebagai istri. Karena apa? Secara konsep perempuan berperan di rumah, di ranah domestik maupun di luar rumah atau publik, ini merupakan sebuah kesepakatan masing-masing sosial yang dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Artinya peran ini bisa dirubah dan diterapkan berdasarkan kesepakatan sosial, begitu ya. Jadi kalau ada ungkapan populer madrasatul ula seperti itu sesungguhnya kalau dilihat dari sisi ontologisnya,
ini tidak menjadikan ibu ini, kodrat ibu ini menjadi pembelenggu. Tidak ada pembelengguan bagi perempuan untuk kemudian harus di rumah terus, itu tidak. Akan tetapi ini memberikan justifikasi bahwa perempuan itu memiliki peran yang sangat urgent, yang vital, sebagaimana peran seorang bapak bagi anaknya, seperti itu. Jadi bapak maupun ibu itu sama-sama memiliki keseimbangan tanggung jawab sebagai teladan bagi anak-anaknya. Jadi ungkapan ibu sebagai madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya itu merupakan sebuah proklamir mengenai urgensi pendidikan perempuan, agar kelak ketika dia menjadi seorang ibu itu mampu mendidik anaknya dengan baik, kan gitu ya, kata Neng Sela. Saya sempat melihat reels yang lewat di beranda IG itu, kadang mendapati postingan-postingan ada Neng Sela yang menyebutkan bahwa seorang ibu itu kalau ingin menjadi ibu yang baik, menjadilah terdidik terlebih dahulu sebelum mendidik. Nah, itu memang betul. Jadi ini kalau dijelaskan bahwa ungkapan ibu merupakan sekolah bagi anaknya itu memberikan justifikasi bahwa rumah itu menjadi kodrat bagi perempuan, sekaligus berstatus sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai sebuah kealamiahan atau kodrat. Jangan dianggap sebagai belenggu, kemudian ketika punya anak kecil sampai pada masanya harus dilepas, ibu harus di rumah terus, itu beda. Kemudian untuk adab selanjutnya yaitu sekeren apapun perempuan, ya, sesukses apapun perempuan, harus mempertimbangkan dari sisi agama. Norma-norma agama itu harus dijaga dengan baik, intinya seperti itu. Seperti menghindari ikhtilat, percampuran. Ikhtilat yang dimaksud di sini adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan yang tanpa batas, gitu. Jadi Islam ini memerintahkan umatnya untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhi pergaulan bebas, intinya seperti itu ya. Jadi untuk mewujudkannya kita itu bisa melakukan berbagai macam upaya, salah satunya yaitu menghindari ikhtilat, percampuran yang tanpa batas itu. Jadi begini, menghindari ikhtilat itu bukan lantas dimaknai kita tidak boleh mengenal laki-laki atau tidak boleh berkomunikasi dengan laki-laki dan lain sebagainya, itu tidak boleh lantas harus bercampur baur dengan laki-laki, bukan seperti itu maksudnya. Ini yang dimaksud ikhtilat adalah ikhtilat percampuran yang tanpa batas. Kalau memang ada ikhtilat yang di situ masih dalam batas-batas wajar, misalnya dalam keadaan terpaksa harus menyelamatkan orang lain dari keburukan yang lebih besar, atau dalam satu bahaya misalnya, maka boleh-boleh saja. Atau tidak sampai kepada darurat, tapi masih dalam tahap hajat misalnya, dalam dunia kerja misalnya. Dalam dunia kerja sangat sulit sekali dihindari. Pengalaman sebagai dosen, ya, ini kita mendapati karena kita juga bekerja di sebuah instansi yang di situ tidak memungkinkan untuk memisah-misahkan antara laki-laki dan perempuan, maka kita harus masuk di dalamnya. Tapi kan ada upaya-upaya yang bisa dilakukan, seperti misalnya gini, kalau yang pernah saya terapkan di dalam kelas, itu ada mahasiswa kita memang terdiri dari laki-laki dan perempuan, campur. Tapi kan kita bisa mengatur misalnya untuk tempat duduk misalnya. Untuk tempat duduk silahkan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri misalnya, seperti itu. Itu hanya contoh sederhana saja. Kemudian untuk hal-hal yang lain, kalau mengerjakan tugas misalnya, sering saya menyampaikan ke mahasiswa, kalau untuk urusan tugas, kalau memang di situ ada tugas kelompok yang mengharuskan bekerja antara laki-laki dan perempuan, kerjalah dengan bijak.
Jadi jangan ini dimanfaatkan hanya untuk berdua-duaan dan lain sebagainya, jangan. Begitu juga ini teguran untuk kita sendiri sebagai para pekerja, sebagai dosennya atau sebagai gurunya dan lain sebagainya. Meskipun kita tidak bisa menghindari ini karena ada hajat ya dalam dunia kerja, dalam proses belajar mengajar, jual beli dan lain sebagainya. Artinya kalau harus melakukan KBM itu lakukanlah dengan wajar, ikhtilat yang masih ada batas. Kemudian jual beli dan lain sebagainya. Boleh enggak kita misalnya chattingan dengan laki-laki, boleh semacam sekedar chatnya itu karena untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya, tidak untuk menimbulkan bibit fitnah dan lain sebagainya. Dan ini bisa kok, bisa kita belajar, kita berlatih. Artinya fitnah yang menimbulkan bahaya, ikhtilat yang bisa mengundang fitnah, bisa mengundang bahaya, adalah ikhtilat-ikhtilat yang di situ terdapat kontak pandangan yang bermuatan syahwat, ya. Kemudian ada kontak fisik. Kenapa sih bekerja ya bekerja? Kan tidak perlu ada sentuhan, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Nah itu mungkin masih bisa dipakai. Jadi kita tidak itu ya, tidak ikhtilat kemudian ada laki-laki kita lari, tidak seperti itu. Karena di dalam fikih, bahkan fikih klasik pun itu juga memperbolehkan bermuasyarah, kemudian bermuamalah dengan laki-laki, sebatas itu tidak melanggar syariat, itu hukumnya adalah mubah. Kemudian selanjutnya masih dalam kategori adab adalah mendapatkan izin dari yang berhak memberikan izin. Nah ini kalau konteksnya muslimah, kalau dia itu masih memiliki penanggung jawab yang di situ adalah orang tua, maka setiap kita melakukan segala sesuatu yang untuk kebutuhan keluar rumah, berkarir, itu ya harus sepengetahuan atau mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian kalau muslimah ini sudah bersuami, maka ya wajib mendapatkan izin dari suami, karena bagaimanapun itu kita adalah ada dalam tanggung jawab suami. Jadi suami di sini kalau di dalam surat Surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau banyak mufassir memaknai ar-rijalu qawwamun itu sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Kalau saya lebih cenderung kepada makna mas'uliyah. Jadi qawwamun ini bermakna mas'uliyah atau tanggung jawab. Artinya sukses tidaknya istri di luar rumah, semuanya ini berkat doa, berkat izin, dan berkat tanggung jawab suaminya. Intinya seperti itu. Jadi siapapun kita selama posisi menjadi istri, ketawadukan kita, kemudian kesopanan kita itu sangat sangat tinggi nilainya. Artinya di sini kita memperlakukan suami itu harus dengan perlakuan yang sangat baik, bukan karena gaji kita lebih besar, penghasilan kita lebih besar, kemudian kita seenaknya merendahkan suami, itu sangat tidak diperkenankan dalam agama, dan ini masuk kategori muslimah yang tidak beradab, intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya perempuan yang beradab itu yang bagaimana? Yaitu yang aman dari fitnah. Jika kita berkarirlah di mana karir itu menjauhkan kita dari fitnah. Contoh misalnya, jadi tidak asal pilih karir. Artinya begini, ketika kita mendapatkan posisi yang di situ itu rawan akan fitnah, misalnya begini, dalam soal pekerjaan yang sifatnya itu pekerjaan yang keras, pekerjaan laki-laki, atau di pelayaran jauh dari tempat tinggal dan lain sebagainya, ini aman nggak dari fitnah? Kemudian kalau di pelayaran kita kenal para pekerja lainnya kebanyakan mayoritas adalah laki-laki.
kemudian kita seorang perempuan turut di dalamnya, kan seperti itu. Itu masuk kategori aman dari fitnah atau tidak, ini harus dipertimbangkan, dan ini adalah bagian daripada adab. Intinya berkarir ya berkarir, di luar rumah silakan, agama membolehkan, tapi dengan syarat pekerjaan kita itu harus aman dari fitnah. Fitnah apapun itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar, gitu ya. Awalnya kita mendapatkan ridho, doa, dukungan dari suami misalnya. Kemudian setelah kita benar-benar bekerja, berkarir di luar rumah, mendapatkan posisi penting dan lain sebagainya, kemudian malah menjadikan rumah tangganya berantakan, itu yang tidak dimau oleh agama. Jadi berkarir yang beradab adalah muslimah yang di situ benar-benar bertanggung jawab, benar-benar menjadi ra'in ra'iyatun, yang di situ pertanggungjawaban pertama adalah kepada Tuhan, intinya seperti itu ya. Kemudian kepada suami dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian disinilah ketika kita sampai kepada adab-adab yang dimulai dari itu tadi ya, dimulai dari menghindari ikhtilat, kemudian menjaga kodrat sebagai wanita, ibu dan istri, maka kita perlu mendapatkan hak sebagai seorang afifah, yaitu perempuan yang bisa menjaga kehormatan, seperti itu. Jadi perempuan yang bisa menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan yang di situ tidak mudah tergiur dengan sanjungan, dengan pujian, kemudian dengan penghargaan, apalagi yang sifatnya itu semacam rayuan dari orang yang rayuan-rayuan yang tidak pantas ya, rayuan-rayuan yang tidak pantas dari lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, itulah afifah. Jadi afifah itu adalah orang yang kuat dengan godaan-godaan di luar sana. Jangan karena prestasi kita tinggi di luar, kemudian melupakan yang ada di rumah dan lain sebagainya. Kemudian azizah adalah perempuan yang bisa menjaga kemuliaan dari berbagai macam faktor, baik itu faktor ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian perempuan yang menjaga kemuliaan dari segala bentuk maldorot, segala bentuk penyebab-penyebab yang di situ menjadikan dirinya menjadi tidak afifah lagi, itu harus dijaga betul-betul. Artinya di sini terinspirasi dari kondisi kehidupan saat ini. Jadi para wanita itu banyak yang memiliki karir di luar rumah dengan alasan yang sangat beragam. Ada yang disebabkan karena tuntutan profesi, dilatar belakangi oleh pendidikan yang bersangkutan. Namun ada pula karena tuntutan kehidupan untuk mencari rezeki sebagai penopang kelancaran kehidupan dalam rumah tangga. Memang kadang kita itu tidak menyadari. Kadang kita itu tidak menyadari bahwa perempuan itu memang harus membekali diri karena dalam kehidupan rumah tangga itu tidak semulus yang pernah kita impikan. Seperti itu. Kadang-kadang di tengah jalan kita mendapatkan ujian-ujian yang di luar batas kemampuan manusia. Intinya jika kita harus keluar sebagai pencari nafkah utama ataupun sebagai pencari nafkah pendukung dan lain sebagainya, itu kita harus benar-benar menjadi perempuan terhormat yang bisa menjaga agama dan kemuliaannya. Baik, saya kira itu. Mohon maaf ini saya tidak terasa sampai berapa menit, berapa jam, ini mungkin bisa dilanjutkan materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am walladzi faddalana bil ilmi wal iman walladzi ja'alana min khairil anami wal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Ketua ISNU beserta seluruh jajarannya,
Kabupaten Kediri, kemudian rekan-rekan yang hadir pada secara online pada malam hari ini, dan wabil khusus Bu Nyai Afiah, meskipun tidak pernah mengajar saya, tapi tetap saya anggap sebagai guru karena banyak pelajaran yang saya ambil, termasuk pada malam hari ini. Beliau memang sangat pakar sekali untuk berbicara tentang masalah wanita ya. Memang menjadi wanita yang sesungguhnya. Apa yang mau saya sampaikan pun sudah banyak sekali. Mungkin beliau sudah ngengen-ngengen ketika membuat. Wah, ini kira-kira mau menyampaikan ini, mungkin akhirnya terus didahului. Nah ini banyak sama, hampir sama. Gitu. Memang punya luar biasa. Namun ada beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi perdebatan kita ya, punya ya. Jadi biasanya kita debatnya offline, sekarang online. Untuk Mas Lukman, terima kasih. Mas Lukman ini murid saya, dulu kecil, alhamdulillah sekarang lebih ajar ya. Lebih ajar itu berarti bagus sekali. Kalau kurang ajar kan enggak ya. Lebih ajar, alhamdulillah sekarang malah melampaui saya. Jadi agak Dan Ustaz Sami tidak punya duga, tapi dalam hal positif. Jadi beliau sudah S3, sedangkan saya sudah berencana untuk S3. Sama ya sudahnya. Baiklah teman-teman, di sini malam Senin itu memang ada kegiatan di kantor MBCNU dari LTM, ya Pak, LBM Pak Masail itu mengadakan sawir mu'in di kantor MBC. Kemudian saya untuk menyempatkan di sini ngalap barokah sama para sepuh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Mas. Jadi saya tidak memakai gelar karena tidak punya gelar. Imam Suhada bin Munzaid. Munzaid ini bapak saya. Bapak saya ini petani utun, tidak tamat SD, tapi sangat luar biasa. Menjaga izah dan ifah ya. Jadi, gini, saya tidak akan menerangkan detail, langsung saja. Jadi, bagaimana perlakuan terhadap perempuan sebelum datangnya Islam, itu yang menyebabkan turunnya pembelaan terhadap perempuan. Jadi seperti ini contohnya, ketika ada orang tua kemudian memiliki anak yang selalu tinggal di dalam rumah, ndak duwe konco, ndak pernah dolan, akhirnya apa yang orang tak katakan? Lembok metu dolan-dolan kono. Ini untuk orang tua yang punya anak selalu diam di rumah. Tapi ketika dalam keadaan anaknya demen dolan, maka tidak perlu perintah lembok metu-metu kono. Maka perintahnya ojo gampang dolan. Sama dengan dulu, sama dengan yang Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sampai Allah mengatakan, Allah berfirman, jadi lek golek akhirat kuwi yo ojo melupakan dunia. Karena memang keadaan orang zaman saat itu memang sangat fokus terhadap akhirat. Ojo panggah akhirat terus, dunyanya yo dipikir toh. Ketika Kanjeng Nabi menemukan seorang sahabat yang selalu berada di dalam masjid. Dari kapan kamu di sini? Ya, intinya seperti itu. Mumpun dangu kula ket tau dalu sampai sakniki dalu. Lah bojomu? Bojo kula teng griya. Lah wis mampu apa urung? Duka. Pulang. Kamu jangan selalu berada di masjid, jangan selalu ibadah, tapi kamu melupakan urusan duniamu. Itu untuk para sahabat yang dulu memang benar-benar fokus ke dalam akhirat. Tapi kalau untuk zaman yang sekarang, nah gitu ya, mungkin keadaan kita sudah terbalik. Memang terlalu kebanyakan pemikiran dunia. Akhirnya mbok elengo donyo itu bukan anu lagi, tapi setidaknya itu menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana perbedaan kita dengan umat-umat terdahulu. Memang generasi para sahabat yang terbaik.
kemudian generasi tabiin, tabiin. Nah, perempuan, mengapa banyak sekali ayat, banyak sekali sabda Rasulullah yang di situ mengangkat, intinya untuk mengangkat derajat, menyamakan perempuan di mata Allah, di mata manusia dalam beberapa hak. Belum nyala, Tat. Ustaz, sudah Kelas? ini Sudah. kelas. Ketika ada seorang ayah diberitahu tentang kelahiran anak perempuan, maka memerah wajahnya, malu. Karena apa? Perempuan itu dianggap sebagai aib. Sampai Allah sendiri banyak sekali dalam ayat mengatakan seperti itu. Hilwa. Dalam ayat seperti itu. Inilah keadaan zaman dahulu. Lanjut, Mas. Karena berlatar belakang dari anggapan-anggapan kehinaan tentang perempuan, maka Islam datang. Dan di sini banyak sekali pembelaan. Lanjut. Apa itu? Beberapa aspek. Menjadikan wanita sebagai pasangan pria. Jadi kalau kita berpasangan dengan siapapun, maka meskipun derajat kita jauh, maka akan akan tertarik untuk lebih tinggi. Contoh, ada seorang petani punya pasangan kiai itu, atau kita bilang saja ya, seorang yang derajatnya tinggi, maka dia pun juga akan ikut. Kemudian sama halnya dengan punya istri artis kalau sekarang ya, ikut tenar juga, pejabat ikut tenar. Maka Islam sangat-sangat di sini baik sekali menjadikan wanita sebagai pasangan pria. Ini dimunculkan kembali. Kalau sudah berpasangan, maka jangan kau anggap hina. Sama. Nah ini, di sini ya. Nah, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan seorang diri daripada Allah menciptakan istrinya. Maka mau tidak mau, perempuan ini kalau dia dipasangkan dengan laki-laki, dengan pria, maka derajat kehinaannya dia akan hilang. Lanjut. Antum libasul lahun wahunna libasul lakum. Gitu. Jadi sebagai pelindung. Tapi tadi dikatakan punya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan, laki-laki itu pelindung perempuan. Itu memang sudah banyak dia nih. Ada yang mengatakan laki-laki di sini bukan secara biologis, tapi secara sifat. Gitu. Jadi ketika ada perempuan yang memiliki sifat melindungi, kemudian memiliki sifat mengayomi, maka dia itu juga memiliki sifat rijal di dalam situ. Memiliki kedudukan yang sejajar dalam ibadah. Allah pun memerintahkan manusia min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapapun laki-laki dan perempuan, gitu ya. Barang siapa yang beramal solih, tidak peduli. Di sini Allah tegaskan kembali, disebutkan itu, gitu. Bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya wahai manusia, ya bani Adam, tidak. Tetapi disebutkan min dakarin au unsa. Karena memang ada tujuan untuk mengangkat derajat perempuan yang berlatar belakang tadi. Ada anggapan kehinaan terhadap perempuan. Lanjut. Memiliki kedudukan wanita sebagai ukuran ketakwaan. Ini lagi yang luar biasa. Yang luar biasa lagi. Bahwa derajat ketakwaan lelaki atau laki-laki itu juga ditentukan bagaimana anggapan dia.
bagaimana penilaian dia, bagaimana perlakuan dia kepada wanitanya. Laki-laki yang mulia itu yang mampu dan mau memuliakan wanita. Ini ayatnya. Ya. Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Wattaqullaha fin nisa. Jadi untuk takwa, untuk takut kepada Allah itu juga melihat ya, perlakuan dia terhadap wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Menggetarkan hati loh ini. Kita ambil wanita itu dengan kalimah lafadz Allah, dengan nama Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kita menghalalkan kehormatan dia, wanita itu. Yang tadinya haram menjadi halal, tadinya dosa menjadi ibadah. Hanya dengan apa? Hanya dengan akad. Dan itu bikalimatillah, atas perintah Allah dengan dasar keyakinan kepada Allah dan dengan lafaz-lafaz Allah. Maka bagaimana sesuatu yang tidak penting kita rubah statusnya dengan mengatasnamakan kalimah-kalimah Allah. Jadi ini sungguh ukuran ketakwaan yang mungkin laki-laki sendiri atau perempuan sendiri kurang sadar. Maksudnya banyak yang belum menyadari di sini. Ternyata bagaimana laki-laki memperlakukan wanita itu disitulah ukuran ketakwaan dia. Ada laki-laki yang suka main tangan, ada laki-laki yang suka menelantarkan perempuannya, ada laki-laki yang suka menyakiti hati wanitanya. Maka disitulah derajat dia di sisi Allah. Nah, ini jadi harus takut kepada Allah dengan bagaimana kita memperlakukan perempuan. Lanjut. Sebenarnya saya sudah bilang ke Mas Agung ini ya. Untuk acara seperti ini memang belum pernah. Biasanya ya dari yasinan, tahlilan, ngadepi genduren. Tapi sama Mas Agung dipaksa. Jadi kemudian saya kembali wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kadang paksaan itu berujung berkah gitu ya. Kewajiban dan kewajibannya. Ini mengapa saya di sini terus. Mengapa saya berikan di sini? Karena iffah dan izah itu erat kaitannya dengan ini. Ketika seorang wanita mampu dan mengerti serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai tuntunan syariah, maka di situ sebenarnya wanita itu sudah benar-benar melaksanakan konsep izah dan iffah. Mengapa ada iffah? Karena wanita itu memiliki izah. Mengapa ada izah? Karena wanita itu sudah diangkat derajatnya, sudah dibela oleh Islam, oleh Allah, oleh Rasulnya. Seperti itu. Kalau tidak ada izah, tidak ada kehormatan, bagaimana harus menjaga dirinya? Untuk apa? Kan bunyinya seperti ini, otomatis memang wanita itu benar-benar memiliki kehormatan, kemuliaan. Maka harus ada penahanan diri, mendapatkan perlakuan yang baik. Ini ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf seperti itu, bukan hanya dengan bil khair, bukan hanya dengan baik saja, bukan, dengan penuh pengertian. Karena baik itu bisa dari penglihatan saja. Kalau penuh pengertian, benar-benar disadari, benar-benar dimengerti oleh siapapun. Wanitanya mengerti, prianya mengerti, keluarganya mengerti, masyarakat mengerti. Dan itu penuh pengertian bil ma'ruf. Lanjut. Sudah ini ya. Mendapatkan nafkah dan pemenuhan kebutuhan, gitu ya. Jadi Hakim bin Muawiyah bertanya kepada Rasulullah, apa hak istri yang harus dipenuhi oleh para suami? Maka hendaklah engkau memberi makan jika engkau makan. Ini tetap fungsinya ya, meskipun perempuan itu diangkat, disamakan, dimuliakan, tetap tidak boleh kita menghinakan meskipun kondisi seperti ini. Makan ikut suami,
pakaian dibelikan suami. Suami tidak boleh merasa semena-mena, ini karena aku. Enggak. Suami itu ketika dia berbuat baik kepada wanitanya, bertanggung jawab, memfasilitasi semuanya. Bukan karena dia itu orang baik, bukan. Bukan. Karena dia memang itu perintah Allah. Gitu ya. Memang itu karena sudah perintah Allah. Jadi kalau tidak ada istri itu memang ladang pahala suami. Jangan hanya yang kita ketahui surgamu itu ada di telapak kakiku. Jadi ketika engkau tendang aku, maka itu tendangan dari surga. Bukan seperti itu saja. Tidak. Kita balik cara berpikirnya. Jadi kalau surga di bawah telapak kaki suami, itu sudah semua paham. Tapi istri itu juga sebagai sarana bagaimana suami untuk meraih ketakwaan, meraih surga dari Allah. Seperti itu. Lanjut, Mas. Terus sudah ini. Terus, nah, hak memiliki ilmu. Kenapa ada bunyai? Kenapa ada ulama perempuan? Kalau tidak ada ini, tidak punya dasar. Jadi saya ingat dengan dawuhnya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam Mau'izatul Mukminin, itu syarahnya Ihya Ulumuddin. Di situ dikatakan i'lam bi anal abda la yakunu syakiran illa idza ista'mala nikmatahu fi mahabbatih. Nah, la yakunu i'lam bi anal abda la yakunu syakiran li maulahu illa idza ista'mala nikmatahu fi mahabbatihi. Jadi seorang manusia itu tidak akan dikatakan bersyukur kecuali dari apa yang Allah berikan. Segala yang ia miliki itu digunakan di jalan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Punya ilmu, apa perintahnya? Amalkan ilmu itu. Harus keluar, tapi keluar ya enggak apa-apa punya itu. Jadi tugas pokoknya kan di rumah. Tapi seandainya harus punya ilmu dan harus diamalkan, ya amalkan. Toh itu tadi sudah ada batasan-batasannya. Majelisnya harus dilihat. Jadi wanita pun juga berhak untuk memiliki ilmu. Artinya setelah memiliki ilmu, maka laki-laki harus berilmu dan agama. Karena tanpa ilmu bagaimana dia akan memimpin keluarganya. Wanita harus memiliki ilmu karena tanpa ilmu bagaimana dia akan mendidik anak-anak. Anak pun harus memiliki ilmu karena tanpa ilmu bagaimana dia nanti akan mendoakan kedua orang tua. Gitu ya. Jadi memiliki ilmu di sini sudah jelas sekali. Ini saya Allah akan meninggalkan orang-orang yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Siapapun yang akan yang berilmu, beriman dan berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Termasuk siapa? Semua umatnya, semua hambanya. Monggo. Lanjut. Mengambil bagian dalam pekerjaan, gitu ya. Jadi perempuan pun juga sebenarnya memiliki bagian dalam tugas, dalam bagian untuk pekerjaan, bagian beraktivitas, bagian dalam bagaimana untuk kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya ada bagiannya. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Jadi ada bagian-bagian yang itu adalah laki-laki, bagian-bagian yang itu adalah perempuan. Dan di sini yang penting apa yang membuat kita lebih baik dari apa yang kita sudah miliki, lakukan selama itu ada tujuan-tujuan yang baik dan terhindar dari fitnah. Lanjut, Mas. Jadi pemateri kedua itu kan melengkapi, dan ini pemateri pertama sudah sangat lengkap, jadi saya bingung melengkapinya ini. Lanjut, Mas. Terus lanjut. Terus, nah kewajibannya ini saya intisarikan dari hadis Nabi ya, al-mar'atu sholihah idza idza nadarta hasarat, jadi memenuhi itu tadi
patuh ya, patuh. Wa idza amartaha atau atka wa idza ghibta anha hafidatka fi farjiha wa fi malika. Jadi ini taat dan patuh kepada suami selama itu dalam kebaikan, melayani suami, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Ini kehormatan ini ya, yang paling sulit ya ini menjaga kehormatan. Karena seringkali kita tidak sadar sebagai muslimah, saya harus bersikap seperti apa. Kadang sikap-sikap kita dengan didukung oleh sarana-sarana yang canggih seperti sekarang ini, kadang sudah terlampau jauh, tapi kita juga tidak sadar. Jadi innal insana lirabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya ingkar sekali, ingkar sekali. Ini kita semua, saya khususnya. Innal insana lirabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal sadar, seringkali ya. Jadi ada orang yang tidak sholat, mohon maaf. Ketika ada orang yang tidak sholat, bukan artinya dia tidak tahu ternyata sholat itu wajib, kalau tidak sholat dosa. Tahu. Kenapa tidak mengerjakan? Ketika ada orang yang berlaku maksiat, bukan artinya dia tidak ngerti. Saya ciuman, mohon maaf. Saya pelukan. Saya pegang tangan. Dia ngerti hal itu tidak boleh. Tapi melakukan. Ini yang paling sulit. Bukan ilmunya ternyata. Bukan ilmunya, tapi perilaku. Gitu ya. Jadi perempuan pun juga semua paham. Apakah kamu harus taat kepada suami? Nggih, paham. Sudahkah? Iya, tapi belum berhasil. Nah, gitu ya. Melayani suami? Nggih. Sudahkah? Menjaga kehormatan wajib? Iya, tapi banyak yang belum. Jadi masalahnya bukan pada ilmunya, lebih kepada melakukannya yang sulit. Monggo, lanjut. Nah, ada surga bagi perempuan yang taat kepada Allah dan suami, gitu ya. Jadi kalau sudah sholat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian taat kepada suami, maka ada surga yang dijanjikan kepada perempuan. Monggo lanjut. Ini tentang karir ya. Nah, karir ini saya ambil 2 saja, karena tadi sudah sangat lengkap. Karena kemenangan Bunyai tadi, beliau selain menguasai materi, beliau juga mengalami. Ya. Kalau saya kan tidak mengalami sebagai perempuan, jadi tidak terlalu banyak membahas seperti itu. Nah, ini ada kaul peran seorang wanita dalam Islam adalah yang inti itu sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini sudah tidak bisa dipungkiri ya. Jika suami mampu bekerja dan berusaha, maka perempuan kewajibannya adalah mengatur urusan rumah tangga. Kalau suami sudah. Makanya saya punya istri itu bidan. Dulu kuliahnya di Poltekkes Malang, di kampus Kediri, di belakang Rumah Sakit Gambiran. Istri saya itu bidan. Tapi setiap mau ikut tes CPNS itu saya suruh berangkat, saya suruh tes. Tapi saya masuk kamar, ya Allah, muga-muga sampai hari ini enggak lulus-lulus. Akhirnya ya saya menerima itu sebagai takdir yang baik. Akhirnya tak suruh ngulang TPG. Jadi, kalau ngulang TPG kan saya setiap hari tahu, bisa mendoakan, bisa karena itu kapasitasnya saja. Ya, kapasitasnya saja. Ya, Mas. Nah, sini ya. Itu tadi sudah dikatakan Bunyai ya, telah memberi izin kepada kamu wanita, tetapi izin keluar rumah itu hanya yang untuk memenuhi kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Terus lanjut. Jadi meskipun dalam prakteknya, saya tidak mengizinkan istri untuk aktivitas jauh-jauh ya. Mungkin ya dekat sajalah. Kalau ada orang yang melahirkan, gitu. Tidak jauh-jauh ke luar negeri atau kemana. Tapi saya sendiri memiliki paham yang sama dengan Bunyai, dengan teman-teman semua. Islam membolehkan wanita bekerja, gitu ya. Tetapi dengan melihat jenis pekerjaan yang sesuai dengan karakternya. Kalau wanita umpomo bal-balan, itu nanti mungkin perlu ditanyakan ya. Jadi pemain sepak bola kan tidak sesuai dengan karakter. Dia harus lari-lari, dia harus berjibaku, mulai gelundung terus piye anune kan gitu.
Kemudian jadi mau jadi dokter, kemudian jadi mubalik, yang mustamiknya adalah perempuan semua. Ini saya kira ini masuk dalam kategori seperti ini, yang hanya mendapatkan kebaikan insya Allah. Dokter dan menangani dengan pasien-pasien yang perempuan atau yang sesuai dengan syariat. Nah, mencari nafkah adalah tugas suami. Jadi mencari nafkah itu adalah tugas suami. Seandainya ada istri yang bekerja, maka karena suaminya sudah tidak bisa memenuhi nafkah. Kalau suaminya sudah mampu, wes suge tapi bojone panggah kerja, itu boleh, tapi bukan untuk membantu mencari nafkah, tetapi untuk apa? Mengamalkan ilmu. Nah, gitu ya. Dan ini melihat karakternya seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Fitrah seorang perempuan adalah bekerja di dalam rumah untuk mendidik anak, melayani suami, dan mengurus rumah tangga. Ini kita berbicara fitrah ya, kita berbicara fitrah. Meskipun ini tidak menjadi fokus pembahasan, tapi perlu kita ingat lagi. Kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban yang dimakan kepada seorang suami. Istri diperkenankan bekerja apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dan ini saya rasa perempuan-perempuan, wanita-wanita milenial, muslimah-muslimah zaman now itu memang perlu untuk mengepakkan sayap, melebarkan sayap dalam menebar kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Manusia itu bukan hanya laki-laki, perempuan pun juga manusia, makanya bermanfaatlah. Tapi untuk bermanfaat itu tidak semerta-merta wes pokok metu, boh, bukan. Menjadi manusia yang kreatif, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang memiliki nilai yang baik, maka akan lebih besar manfaat yang dirasakan, dan itu menjadi satu-satunya alasan yang baik ketika ada seorang wanita yang ingin mengambil bagian dalam kehidupan untuk umat. Mungkin cukup sekian dari kami. Nanti dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait ifah, izah, dan muru'ah. Bagaimana pandangan dan tanggapan panjenengan kepada perempuan yang mempunyai karakter friendly, karakter mudah bergaul, mudah berteman dengan semua termasuk lawan jenisnya? Apakah karakter yang demikian itu dapat merendahkan ifah, izah, dan muru'ahnya? Monggo dari Bu Nyai terlebih dahulu bisa menjawab. Terima kasih Mbak Isaul ya. Dari pertanyaan Mbak Nisaul tadi tentang karakter friendly kepada semua termasuk lawan jenisnya, apakah karakter yang demikian itu dapat merendahkan ifah dan izah? Jadi begini, mengenai kadar mengurangi ifah, izah ataupun muru'ah dalam kacamata syariat itu sebenarnya sudah disebutkan sebagaimana penyampaian saya tadi, yaitu di situ ada batasan-batasan yang harus dirawat. Artinya ketika kita bicara tentang ikhtilat itu tadi ya, percampuran, maka kita harus tahu batas. Artinya boleh ramah kepada semua orang, bahkan kepada lawan jenis. Jika itu dibenarkan oleh syariat, termasuk untuk keperluan jual beli, keramahan jual beli, kemudian keramahan dalam menyampaikan ilmu, pendidikan dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori friendly yang diperbolehkan seperti itu ya. Itu pun ada batas-batas tertentu. Artinya kita punya rambu-rambu khusus. Jadi keramahan kita itu jangan sampai disalahartikan oleh lawan jenis, termasuk keramahan dalam hal berpakaian misalnya. Berpakaian kita sebagai muslimah tentu tahu batas. Saya pernah
pernah mendapatkan semacam seloroh begini ya. Ketika andai saja kamu melihat, andai saja kamu meminjam mata lelaki, ya, mata lelaki sebentar saja, pasti kamu akan menutup pakaian, menutup tubuhmu dengan pakaian rapat-rapat, intinya seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekedar guyon atau seloroh kecil, bukan, tapi ini sebagai semacam alarm buat kita bahwa kita itu harus benar-benar bisa menempatkan diri. Jadi bahasa friendly dalam hal ini itu yang tidak bisa yang tidak sampai mengurangi iffah, izzah dan muru'ah adalah friendly yang ada batas, intinya seperti itu. Jadi dalam batas berpakaian yang wajar, bukan pakaian yang memancing syahwat laki-laki seperti itu. Kemudian dari sikap itu jangan sampai memberikan kesempatan laki-laki untuk menggoda. Kemudian dari segi komunikasi, ya, ada beberapa komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu bukan komunikasi biasa, tapi komunikasi yang disertai dengan pancingan-pancingan, dengan bahasa-bahasa atau dengan suara bahkan, ya, baik itu telepon atau voice note, yang di situ bisa membangkitkan gairah laki-laki atau bisa memancing laki-laki itu untuk berimajinasi dan lain sebagainya. Itu adalah karakter-karakter yang bisa mengurangi iffah, izzah dan muru'ah. Artinya kita sebagai perempuan di sini, kalau ingin iffah, izzah, muru'ah kita tetap terjaga, friendly itu adalah karakter bawaan. Tapi pembawaan itu harus ada dalam batas syariah, seperti itu Mbak Iza, ya. Jadi intinya berkomunikasi dengan wajar, sesuai kebutuhan, berpenampilan dengan wajar sesuai kebutuhan. Banyak sekali orang berpakaian, tapi sejatinya dia seperti telanjang, pernah dengar seperti itu, ya. Jadi berpakaian muslimah itu tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi sekaligus harus memperhatikan. Jangan sampai pakaian kita itu memperlihatkan atau menonjolkan sesuatu yang biasanya disuka laki-laki, seperti itu. Itu dari segi apa tadi, ya, suara. Intinya suara itu jangan dibuat-buat. Kadang kan ada suara yang lebay. Biasanya kalau ngomong sesama perempuan biasanya juga gitu, kan gitu. Tapi ini kenapa menjadi seperti ini? Nah, ini biasanya ada seperti bibit yang tidak baik, komunikasi yang tidak wajar. Kemudian dalam berpakaian, ya mungkin ini ini Mbak Iza ini saya kenal dia di PBNU, dia anaknya cantik, malu untuk on cam. Jadi dia kemarin sempat ketemu saya di Basul Masail PBNU di Purwakarta. Ya, saya mengenalinya dengan baik. Kemudian mungkin pertanyaan ini adalah sebagai upaya untuk penjagaan diri. Jadi begitu Mbak Ifah, Mbak Iza, ya. Jadi iffah, izzah, muru'ah yang tidak bisa terkurangkan adalah jika mana karakter friendly itu diterapkan dengan pas, yaitu tidak dengan cara membuat-buat, tidak dengan cara membuat gaya yang menyebabkan lawan bicara itu atau lawan monggo kalau mau dilengkapi Pak Yai Suhata, ini mungkin lebih bisa memaknai apa saja yang menarik dari perempuan dan apa saja ketertarikan itu yang tidak diperbolehkan andaikan posisi kita itu sudah beristri atau sudah bersuami, seperti itu. Monggo Yai Suhata. Iya, sedikit saya akan mengeruat, ya. Ini yang bertanya itu di tingkatan PB,
yang menjawab di tingkatan. Ya, jadi kaitannya dengan itu, eh, eh, buah itu kalau dibrongsong bukan artinya dibrongsong itu biar untuk mengekang, bukan artinya buah kalau dibrongsong itu biar tidak kena angin, tidak. Justru untuk kebaikan dia, melindungi dia. Senyumlah kepada semua orang, wahai wanita, tapi hatimu jangan. Kemudian sebagai laki-laki, saya pun juga lebih memahami daripada Bunyai bagaimana laki-laki itu. Jadi sebaik apapun wanita, kalau dia dalam bergaul yang dikatakan friendly ya kepada lawan jenis, jadi dengan perempuan dan laki-laki itu disamakan, maka itu bagi saya sendiri itu menyimpulkan sudah sangat mengurangi. Karena ada anak yang, Dok, kamu kok ndak boso sama bapak ibumu? Nganu loh Pak, kalau boso saya nanti takutnya ndak akrab gitu. Konteks akrab dan tidak dengan konteks boso untuk ikhtiram, memuliakan itu tidak sama. Sama dengan hal ini. Saya nanti kalau mengurangi pergaulan dengan teman-teman saya, baik laki-laki perempuan, nanti sanui ndak akrab, dikira saya sombong, berubah. Konteksnya tidak sama. Kalau masalah menjaga ifah, izzah, itu tetap tidak bisa dihadapkan, dicampur adukan dengan friendly kepada siapapun. Friendly kepada perempuan dan tahu batasannya. Contoh, yo salaman, kemudian berpandangan, kemudian berdekatan, apalagi bersentuhan. Itu kita tidak tidak ada alasan untuk kita bersikap menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan masalah derajat ya, menyamakan sikap saja. Sikapnya kalau sama laki-laki mungkin dengan hanya seperti ini, kalau mesti perempuan dengan berpelukan, apa kemudian loh derajatnya perempuan sama, ya wis pelukan ya, enggak gitu. Ya, memang ada koridor-koridor yang harus kita pahami itu sebagai taat kepada hukum, tidak mengurangi pergaulan sosial kita. Jadi menurut saya itu akan mengurangi, dan kita pun juga sudah tahulah bagaimana batasan-batasan seperti yang diterangkan oleh Bunyai tadi. Terima kasih. Sebagai perempuan itu harus menanamkan rasa malu. Malu itu karena bisa membatasi itu ya, yang bisa membatasi diri kita itu ya malu. Saya sama Ustadz Zuhada itu juga akrab, tapi akrabnya itu ya sekedar kalau urusan pembelian kita dan lain sebagainya. Selain itu ya jarang ya Tat ya. Tidak ada apa-apa, ujuk-ujuk WA kan tidak pernah. Jadi ya untuk urusan-urusan yang sekiranya urgent seperti itu ya, untuk urusan muamalah atau untuk urusan pendidikan. Saya dulu pernah ngaji di tempatnya Ustadz Zuhada. Jadi Ustadz Zuhada terpaksa harus menghubungi saya lewat WA, minta waktu dan lain sebagainya. Mungkin hanya sebatas itu. Jadi itu adalah rasa malu kita. Salah satu sifat ifah kita itu ya menanamkan malu. Jadi kita itu harus menimbang-nimbang. Kita guyonan seperti ini di muka umum, perempuan pantas tidak seperti itu. Kemudian komunikasi lewat WA atau telepon jam sekian itu pantas atau tidak. Nah, biasanya kalau untuk orang yang sudah bersuami, biasanya kita itu sudah bisa mengukur diri. Kalau ada misalnya WA atau chat atau bahkan telepon masuk, pantas tidak kita angkat, jam berapa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk komunikasi di media sosial itu juga harus dipikirkan baik-baik. Soalnya banyak sekali istilah, saya pernah membawakan materi sexting.
Ya, jadi sexting itu luar biasa di media sosial. Maka dari itu kita juga harus bisa membatasi diri, seperti ada yang minta pertemanan misalnya, kita lihat dulu, jangan asal konfirmasi. Bukan berarti pilih-pilih kan gitu. Tapi kita memang harus punya filter dalam hal apapun. Meskipun ketoke polai Bu Afi, misalnya pecicilan mudah ke sana kemari, tapi insya Allah untuk urusan ifah, izah, muru'ah tetap nomor 1, begitu ya. Jadi kita harus paham, gelagat laki-laki itu harus paham Iya. itu ya Ustadz ya. Pecicilannya bener itu, Mbak Jadi Afi. ini dua-duanya pecicilannya yang maksudnya kita tidak bisa diem di rumah ya. Jadi sekali waktu ini jam 6:30 di kampus, kemudian jam sekian sudah ada di luar kota, kadang seperti itu. Artinya kalau bahasa pecicilan yang apa itu, yang berkahi, yang barokah, yang manfaati dan yang sesuai syariat seperti itu ya. Jadi paling pintar-pintar menangkap gelagat laki-laki. Kalau ini gelagat laki-laki kurang ajar ya wes, kita harus bersikap intinya seperti itu. Mbak Nisa. Beberapa fenomena yang sering muncul di masyarakat pada saat ini itu seperti ini punya ini. Bahwa yang laki-laki itu diam di rumah menjaga anak dan juga mengasuh, dan yang perempuan ini pergi ke luar negeri. Padahal yang laki-laki sendiri ini juga mohon maaf tidak sakit dan juga masih bisa lah melakukan sebagaimana yang harus dilakukan sebagai suami untuk mencukupi kebutuhan istri. Namun dikarenakan beberapa faktor yang istri ini tidak mau untuk merasa cukup akan kebutuhannya, sehingga dia pergi ke luar negeri seperti ke Malaysia, lalu ke Singapura, dan ini banyak terjadi di Kalidawer nih, Satswada. Lalu dari fenomena yang ada ini, pribun kita sebagai muslimah yang tadi harus menjaga ifah dan izah. Baik, ini langsung dijawab. Inji, punyai monggo. Baik, Mas Agung. Jadi begini ya, inti dari pertanyaan Mas Agung itu, si perempuan tadi mendapatkan izin atau tidak? Untuk terlepas dari mendapatkan izin atau tidak, ini sebenarnya dari suaminya juga kurang mengizinkan, artinya, dan terpaksa mengizinkan karena perempuannya ini merasa kurang tercukupi mantan punya ini. Baik. Sehingga dia perlu kerja lebih biar bisa mencukupi dirinya sendiri mantan. Oke. Jadi begini ya, kalau untuk urusan cukup tidak cukup, ukurannya itu adalah batas-batas kebutuhan primer, intinya seperti itu. Kemudian kalau memang pertanyaan Mas Agung tadi masih izinnya itu posisinya masih baina-baina ya, antara sebenarnya suaminya itu ikhlas atau tidak, benar-benar ikhlas atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi menurut hukum asal dalam fikih, nafkah itu memang ada dalam kuasa suami. Maka ketika Al-Quran menyebutkan waqarna fi buyutihinna, itu hukum asal perempuan itu memang di rumah kan gitu. Khitab ini ada pada perempuan-perempuan Nabi atau istri-istri Nabi dan sahabiah-sahabiah pada masa itu. Karena apa? Pada masa Nabi, pada masa sahabat, masa tabi'in, bahkan tabi'in, yang bertanggung jawab penuh untuk urusan domestik itu adalah laki-laki. Artinya yang mencukupi.
kemudian pelakunya adalah perempuan. Jadi laki-laki ini sebagai pemberi nafkah penuh. Sampai diistilahkan ada nafkah batin, ada nafkah lahir, dan seperti itu. Itu sebenarnya adalah wilayahnya suami. Jadi kalau dalam hal ini, laki-laki masih mampu secara lahiriah, artinya mampu secara fisik, kemudian mampu secara non-fisik, artinya dia punya keahlian untuk bekerja, sebenarnya bisa mencukupi. Maka hukum perempuan ini masuk kategori yang tidak diperbolehkan atau bisa dihukumi haram. Jadi dalam ranah fikih itu perempuan bekerja itu sebenarnya tidak hanya boleh, tapi ada yang sampai ke hukum haram, ada yang sunnah seperti itu ya. Jadi kalau masuk kategori sebenarnya suami itu yang berhak mencukupi, yang berkewajiban mencukupi nafkah keluarga. Dia mampu, dia punya keahlian, dia masih sehat. Kenapa istri ini sampai memaksa harus bekerja bahkan ke luar negeri? Maka ini masuk kategori yang tidak diperbolehkan ya, atau yang haram gitu ya, kalau mau hukum yang agak keras. Diperbolehkan kalau memang ini, jadi jawabannya itu tafsir. Diperbolehkan kalau memang istri ini mendapatkan izin penuh dari suami, boleh. Karena bekerja itu tidak harus karena butuh atau karena menunggu suami tidak mampu dulu, tidak. Tapi karena berprestasi. Perempuan sebelum menjadi seorang istri, dia berprestasi. Dia ingin memupuk prestasinya, kemudian ingin mengembangkan karirnya, sedangkan keluarga itu boleh, dan hasil ini nanti baik itu dinikmati oleh dirinya sendiri atau untuk membantu keuangan keluarga, ini yang masuk kategori sunnah. Gitu. Masuk kategori mubah ya, itu tadi yang kedua. Kemudian masuk kategori sunnah adalah jika dia mendapatkan izin dari suami, kemudian si laki-laki ini, suami, di tengah perjalanan rumah tangga ada hambatan, ada penghalang yang menjadikan dia itu tidak bisa bekerja, misalnya sakit yang parah, kemudian mendapatkan PHK dari tempat kerjanya, sementara istrinya bisa membantu, maka ini yang masuk kategori sunnah. Seperti itu ya. Jadi yang berhak mendapatkan walaha ajroni, seperti itu ya. Walaha ajroni, dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala qorobah sama pahala sedekah itu. Jadi kalau yang ditanyakan Mas Agung ini masuk dalam kategori tafsir jawaban yang pertama. Dia tidak mendapatkan izin atau mendapatkan izin tapi dalam keadaan memaksa, sedangkan suaminya itu masih mampu mencukupinya. Nah ini orang yang kurang bersyukur, intinya seperti itu. Padahal sebenarnya fitrah perempuan itu enak loh. Enak perempuan itu kalau sudah menikah, kebetulan mendapatkan suami yang tanggung jawab dan lain sebagainya, tanggung jawab, mampu mencukupi keluarga, kemudian bertanggung jawab lahir batin, itu sudah luar biasa. Kenikmatan rumah tangga itu seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan saya, kalau saya bekerja, baik itu di ranah pendidikan ataupun bisnis, itu karena memang hobi. Saya itu hobinya memang mengajar. Saya itu kalau habis ngajar, entah ini dimasukkan ke dalam kategori pengabdian ataukah bekerja, saya itu paling tidak suka ngajar disebut bekerja, itu saya tidak suka. Ini prinsip untuk diri sendiri. Iya, karena mengajar itu bagi saya adalah pengabdian. Maka berapapun itu gajinya, saya tidak pernah pusing. Jadi ketika ya nggak tahu ya, mungkin itu prinsip. Jadi bagi saya mengajar itu pengabdian, dan saya setiap ketemu mahasiswa, ketemu santri, habis ngaji, ketemu umat, habis pengajian di masyarakat, itu
yang saya bawa oleh-oleh apa? Bukan amplop, bukan uang. Yang saya bawa adalah oleh-oleh apa itu, ketenangan batin. Senang. Saya itu kalau habis ngajar pulang itu senang. Ada kebahagiaan tersendiri. Kemudian kalau saya bekerja mulai dari yang kecil sampai usaha besar, sampai saya mendirikan usaha dagang UD yang tersertifikasi, itu karena hobi. Sebelum suami saya sakit, saya sudah hobi, saya memang senang karena dalam bisnis saya niatkan untuk menjaga silaturahmi dengan teman. Maka ketika teman-teman itu sering bilang, Bu Abi, enggak mumet, enggak repot, diurusin sendiri dari komunikasi dengan klien, komunikasi dengan customer. Iya, saya lakukan sendiri karena di situ ada nilai silaturahmi. Ya, yang tidak bisa dilakukan oleh admin kan gitu. Dengan begitu kita ketemu banyak teman, banyak saudara, dan bahkan teman yang menjadi seperti saudara. Seperti itu. Jadi itu prinsip. Jadi kalau yang ditanyakan Mas Agung tadi, gitu ya, yang ditanyakan Mas Agung tadi, kategori sepertinya perempuan yang kurang bersyukur. Sebenarnya perempuan itu enak kok. Dan itu bisa masuk ke dalam kategori hukum haram kalau saya hukuminya. Baik, itu Mas Agung, terima kasih. Saya sendiri dapat informasi yang penting yang nanti akan saya sampaikan. Ternyata banyak berkat beliau yang belum dibuka kepada saya. Ya. Jadi sama dengan hukum nikah ternyata banyak masalahnya, kemudian bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, sunnah, wajib, ya. Dan termasuk ibu saya dulu ketika menyekolahkan saya, mondokkan saya itu pergi ke luar negeri. Tapi saya yakin dunia akhirat saya insya Allah jamin kalau niatnya benar-benar untuk mencari nafkah untuk anak-anak. Kalau ibu saya, jadi itu memang salah satu bukti yang dikatakan Bu Nyai ya. Jadi ada yang kategori satu, wanita yang menjadi intipnya neraka, itu yang selalu kurang dengan yang diberikan suami, bukan karena suaminya yang kurang ya, karena selalu menuntut yang lebih. Nah, itu yang menjadi sebab. Selama suaminya itu mengizinkan, kemudian memperbolehkan, kemudian dia rela, maka itu juga bisa tadi diperbolehkan, terlepas dari apa yang dilakukan istrinya di luar negeri sana. Masalah ibadahnya, masalah muamalahnya itu tetap tanggung jawab suami, karena suami yang memberi izin, ya. Jadi hukum kepada istri boleh karena sudah diberikan izin. Yang memberikan izin siapa? Suami. Tapi masalah suami dengan pangeran itu beda lagi, karena suami sudah mengizinkan, dia tanggung jawab dohiron wabatinan kepada sedikit pun. Alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung acara. Dari kami akhiri cukup sekian, menuju acara yang selanjutnya yakni doa yang bisa dipimpin oleh Al-Ustadz Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Liqadai hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana. Amin. Wa balighna ilaika ya Allah ya Rabb. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana awzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Antal musta'an ya Allah, antal mustaka ya Allah.
من حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.